kemarin ini saya sempat membaca kutipan dari Tan Malaka. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Ini kalimat yang dalam ya, sangat dalam ya. Dalam ya. Iya, dalam dan membuat tambah resah ini. Resah dan gelisah. Kayak lagu aja. Secara tidak sadar mereka sebenarnya secara berpikir itu sudah terkonstruk ya sedemikian rupa sehingga berpikir kritis dan sebagainya itu mulai melemah. Kita teman-teman muda itu tidak terbiasa dilatih pikirannya ya, kesadarannya itu tidak terbiasa dilatih untuk berpikir kritis, untuk mencari sebab dari persoalan atau informasi yang datang itu. Tetapi mesin yang bekerja, mesin yang mencari informasi-informasi itu, bukan dari diri manusianya itu sendiri. Kesadaran diri berarti. Ya, betul. Itu yang akhirnya mempengaruhi cara berpikir teman-teman muda. Ini sangat menurut saya sangat memprihatinkan. Dari 212 juta itu 143 juta orang diantaranya itu memang pengguna media sosial aktif. Bayangkan ya betapa banyaknya pengguna internet ini. Kemudian kalau di rata jamnya itu dalam sehari itu orang Indonesia, khususnya anak muda Indonesia yang mayoritas pengguna medsos ini, itu menggunakan internet dalam sehari itu rata-rata 7 jam 22 menit. 7 jam 22 menit. Dan itu di atas rata-rata data global. Data globalnya itu orang dunia itu rata-rata sehari menggunakan internet itu kurang lebih 6 jam lebih. Itu artinya kan bahwa orang sangat terpengaruh oleh media internet ini, itu kan, apalagi anak-anak muda ya yang menggunakan media sosial. Nah, dan di sini kalau kita melihat pandangan salah satu ahli ya, McLuhan ya, yang mengatakan bahwa ada determinasi teknologi media, di mana teknologi media ini mampu mengubah cara berpikir orang, bahkan perilaku orang. Itu sangat mempengaruhi sekali. Menarik sekali ini. Tambah ke sini diskusinya bakalan lebih asik dan membuat keresahan di dalam diri saya ini bakalan bisa terjawab ya. Terjawab. Ya. Apa masih resah? Resah karena apa sebenarnya? Ya. Jangan-jangan ini pembicaraan hanya pelampiasan. Sebenarnya ada faktor lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Bawaslu Kabupaten Tegal. Saya Ahmad Fauzi. Saya Andika Askar. Saya Deddy Gosianto. Pada sore hari ini alhamdulillah podcast Bawaslu kedatangan teman-teman ngobrol nih yang sangat luar biasa ini. Dari Bang Andika dan Bang Deddy ini yang setiap hari auranya itu semakin terpancar ini. Oh, iya. Makin cerah ya. Makin cerah ini. Iya. Dan kelihatannya juga makin hari bukan tambah tua tapi tambah muda. Apa gini Mas Uji, karena tanggal muda kali ya? Ya, kalau milenial itu memang berpikir semakin kesini semakin muda. Oh iya. Jauh. Beda sama teman-teman Gen Z umur 22 dianggap tua ya, ini. meskipun wajahnya kolonial ya. Bukan kolonial, veteran loh. Iya. Pada sore hari ini kita mau membawakan tema tema seputar keresahan yang ada di kalangan pemuda ini. Temanya itu kaum muda
pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Ngeri kali ya. Mantap kali ya temanya Mas Uji ya. Iya. Berat juga kayaknya. Iya. Kayaknya ya. Bakalan asik ini. Iya. Kita obrol-obrol kan bakalan lebih asik ini. Temanya ya tentang keresahan ya, kegalauan. Keresahan itu galauan. Seperti yang di sudut sana ya. Ya. Hostnya mungkin juga iya sama. Iya. Kemarin itu sempat ada keresahan lah terkait di sosial media, terus di tongkrongan, warkop dan lain sebagainya. Itu ada keresahan bagi saya. Tapi semoga keresahan saya ini bisa terjawab oleh beliau-beliau. Dan kemarin ini saya sempat membaca kutipan dari Tan Malaka. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Ini kalimat yang dalam ya, saya sangat dalam ini. Dalam ya. Iya, dalam dan membuat tambah resah ini. Resah dan gelisah. Kayak lagu aja. Ya, mungkin langsung saja ini lanjut ke beberapa pertanyaan nanti. Ada beberapa pertanyaan yang selalu dalam Ingatan. benak ya? ingatan saya ini yang harus bisa dipecahkan ini biar bisa kita obrolkan ya. Bisa obrolkan. Supaya cair ya. Supaya cair. Iya. Ya, enggak kaku-kaku aman. Ini Bang dan Bung Dedi. Ada pertanyaan. Kaum muda sekarang tumbuh di tengah derasnya arus informasi dan digital yang sangat cepat. Bagaimana kondisi ini mempengaruhi cara mereka memandang demokrasi? Yang pertama, kayaknya lebih pas ke Bung Bung Dedi dulu ini. Bung Dedi dulu. Gua dulu nih. Iya. Kayaknya khusus untuk kaum muda yang sedang gelisah ini, Bung Dedi ini. Iya kan? Sepertinya banyak kegelisahan. Iya. Justru itu karena ada kegelisahan, kemudian Banyak ini kan. merenung ya kan. Banyak renungan. Iya, banyak merenung gitu. Akhirnya kan muncul solusi-solusi yang konkret gitu kan. Dari keresahan itu timbul sebuah gebrakan gitu kan. Ya. Yang bakalan kita harapkan berarti ya. Iya, cuma kita harapkan, tapi Kita nanti-nanti kan kita harus direalisasikan Iya, itu. betul. Harus cepat direalisasikan. Benar. Oke. Soal informasi ya, ini era digital yang kemudian pengaruhnya apa sih terhadap teman-teman muda sekarang? Menurutku banyak sekali ya. Tapi kita perlu coba bedah dari dasarnya dulu. Kalau sejarah teknologi kan kita mungkin banyak orang yang sudah tahu ya, dari yang paling gampang saja dah. Teknologi kalau tidak salah itu masuk di era-era 90-an. Iya. Ya. Atau era-era saya, Bang Andika lahir ya. Itu kan masih ada proses pergeseran ya. Yang dulu kita main game itu secara konvensional, kemudian masuk game yang mulai digital. Ada Nintendo, ada PS1 dan sebagainya. Itu kan masa-masa peralihan. Kemudian masuk ke teknologi yang sangat cepat ini mungkin ada di teman-teman Gen Z yang lahir di tahun 1997 atau 2012 sampai 2012 ya, betul kan. Itu kan teman-teman Gen Z itu sejak lahir sudah ada teknologi. Beda dengan kita. Beda. Kita lahir masih konvensional kan gitu. Nah, berarti masih pakai dukun pijat ya, konvensional ya. Masih banyak permainan tradisional ya. Dukun bayi ya. lahir konvensional ya, betul. Otodidak lahir.
betul. Oke Bung, lanjut Bung. Oke. Nah, informasi yang kita hari ini ya ramai, yang mungkin banyak teman-teman muda sekarang itu dapatkan itu dari media sosial, kemudian ada Facebook. Awal-awal itu kan Facebook kan, kemudian Instagram, sekarang beralih ke TikTok. Itu kan sangat luar biasa ya. Itu menurut saya pasti akan mempengaruhi cara berpikir teman-teman muda. Pertama, kenapa sih kok bisa mempengaruhi? Setahu saya ada istilah yang namanya bubble trap. Itu mekanismenya, misal Mas Oji nih buka TikTok, terus cari informasi misal terkait jodoh, ya kan? Ya, misal informasi terkait jodoh kan kayak gitu. Nah, besoknya Mas Oji nggak cari itu, tapi tiba-tiba saja informasi hal yang sama itu muncul, atau bisa kita sebut algoritma. Oh iya, berjalan betul. seperti itu. Nah, padahal Mas Oji punya keinginan cari informasi itu kemarin, tapi kok sekarang itu selalu muncul terus. Itu proses algoritma yang bekerja. Kenapa? Karena kalau setiap hari sering bukanya itu banyak itu, maka sistem kerja mesin akan memproses itu sehingga Mas Oji tanpa perlu mencari informasi itu, mesin akan bekerja memberikan suguhan yang sama kayak gitu. Itu yang juga dilakukan atau cara kerja algoritma. Lah kemudian dari mana bisa mempengaruhi cara berpikir teman-teman muda? Kalau setiap hari teman-teman muda ini mengkonsumsi informasi yang demikian, secara tidak sadar mereka sebenarnya secara berpikir itu sudah terkonstruk ya sedemikian rupa sehingga berpikir kritis dan sebagainya itu mulai melemah. Kita teman-teman muda itu tidak terbiasa dilatih pikirannya ya, kesadarannya itu tidak terbiasa dilatih untuk berpikir kritis, untuk mencari sebab dari persoalan atau informasi yang datang itu. Tetapi mesin yang bekerja, mesin yang mencari informasi-informasi itu, bukan dari diri manusianya itu sendiri. Kesadaran diri berarti. Ya betul. Itu yang akhirnya mempengaruhi cara berpikir teman-teman muda. Ini sangat menurut saya sangat memprihatinkan. Apalagi nanti kalau misalkan berbicara soal pemilu, misalkan ada informasi yang miss ya dari salah satu calon, dan itu munculnya dari media sosial yang dikerjakan oleh buzzer misalkan, itu bisa dianggap suatu kebenaran padahal belum tentu kayak gitu Mas Uji. Jadi menurut saya ya pengaruhnya sangat tinggi kalau bicara informasi media sosial dan teknologi hari ini. Begitu. Kalau menurut Bang Andika ini gimana? Jadi kalau bicara pengaruh informasi digital ya bagi golongan kita kaum muda ya, apalagi yang Gen Y ya, yang memang hidup penuh di zaman digital ya. Jadi kalau kita kan tadi semi digital, ya, betul. Pernah mengalami masa-masa yang konvensional sebelum ada lompatan teknologi yang memperkenalkan media sosial, internet segala macam ya. Jadi betul bahwa kalau kita bicara media digital, kalau kita baca data global overview report ya, bahwa ada 212 juta pengguna internet di Indonesia. Itu artinya kan ada 74% lebih dari jumlah total penduduk Indonesia yang jumlahnya 280 sekian. Dan 98%-nya itu menggunakan gadget atau HP gitu. Artinya kan orang-orang ini memang terbiasa menggunakan internet lewat HP ya mayoritas. Dan yang selanjutnya dari 212 juta itu
143 juta orang diantaranya itu memang pengguna media sosial aktif. Bayangkan ya betapa banyaknya pengguna internet ini. Kemudian kalau di rata jamnya itu dalam sehari itu orang Indonesia, khususnya anak muda Indonesia yang mayoritas pengguna medsos ini, itu menggunakan internet dalam sehari itu rata-rata 7 jam 22 menit. 7 jam. 7 jam 22 menit, dan itu di atas rata-rata data global. Data globalnya itu orang dunia itu rata-rata sehari menggunakan internet itu kurang lebih 6 jam lebih. Itu artinya kan bahwa orang sangat terpengaruh oleh media internet ini, gitu kan. Apalagi anak-anak muda ya yang menggunakan media sosial. Nah, dan di sini kalau kita melihat pandangan salah satu ahli ya, McLuhan ya, yang mengatakan bahwa ada determinasi teknologi media, di mana teknologi media ini mampu mengubah cara berpikir orang, bahkan perilaku orang. Itu sangat mempengaruhi sekali dengan adanya media sosial atau media digital ini. Artinya mungkin ketika di media sosial itu diinformasikan apa, itu orang langsung melakukan, ya kan? Atau di media ada berita apa, itu orang punya keinginan misalnya untuk mencari, bukan mencari, tapi jangan-jangan langsung share gitu kan. Iya. Lah, ini juga tanpa menimbang dulu. ya, ini juga kadang-kadang juga bisa positif, bisa negatif gitu kan. Lah, kalau misalnya beritanya memang firm dan sumbernya jelas, mungkin itu akan bisa menjadi sebuah hal yang positif ya, untuk meningkatkan literasi kita. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Bung Dedi tadi, Mas Susi, bahwa ini juga punya potensi negatif ketika misalnya berita-berita pemilu atau informasi pemilu itu nggak firm ya kan, sifatnya hoax, tapi tiba-tiba tanpa difiltrasi terlebih dahulu, tanpa ditelusuri, kemudian langsung di-share. Itu kan kemudian akan menimbulkan informasi yang miss ya kemana-mana, dan orang bisa mengkonsumsinya secara sembarangan gitu kan. Mungkin itu Mas Uci pengaruhnya ya. Pengaruhnya sangat besar sekali Sangat kalau besar, kita ya. lihat data Betul. tadi. Di banyak negara termasuk Indonesia, tingkat partisipatif politik anak mudanya itu naik secara digital, tapi kok malah rendah secara langsung. Ini tanggapan dari Bang Andika dulu, ini bagaimana ini? Iya, sekarang memang orang itu karena cenderung terlalu nyaman dengan media sosial ya, menikmati media sosial meskipun ada dampak positif dan negatifnya, tapi memang rata-rata orang itu sekarang menyuarakan pendapatnya atau kritik-kritiknya, tetapi memang melalui media sosial ya, dan itu juga belum tentu berbanding lurus dengan praktek yang ada di lapangan gitu kan. Belum tentu orang kemudian mau terjun langsung ke lapangan untuk misalnya berpartisipasi aktif ya kan, untuk misalnya mengikuti pemilu ya, terjun ke politik, kemudian atau misalnya ikut mencoblos pada saat hari H itu. Kadang-kadang yang sederhana aja Mas Uci ya kan, ngecek apakah kita sudah terdaftar di DPT atau belum aja, kadang-kadang enggan gitu kan. Apalagi kemudian sampai harus ikut mengawasi yang detail gitu ya. Itu kadang-kadang orang juga enggan. Jadi kadang-kadang ada apatisme ya, ketika harus turun ke lapangan atau praktek di lapangan itu ya. Dan memang kalau kita lihat, orang itu akan cenderung melalui medsos dan
kalau sekarang kan apa namanya yang populer itu kan gerakan viral gitu kan. Iya kan, melalui medsos biasanya. Betul. Karena biasanya justru gerakan viral ini yang lebih cepat ya, cepat menjalar ya kan ke mana-mana gitu kan, daripada memang langsung gitu kan. Itu juga mungkin kalau menurut saya itu ada semacam distrust ya, atau low trust lah. Kalau Fukuyama bilang orang itu sudah kurang percaya atau kepercayaannya rendah mungkin ya terhadap situasi ya, kondisi politik ya kan sekarang ini. Jadi mungkin yang perlu tingkatkan ini ya, gimana caranya menumbuhkan kepercayaan dari teman-teman kaum muda ini gitu kan. Ya tentu saja dengan pendidikan politik gitu kan. Kemudian informasi yang firm gitu ya, informasi yang bagus ya, literasi yang bagus kepada teman-teman, sehingga muncul kesadaran untuk teman-teman ini bisa turun gitu ya, atau aktif tidak hanya di medsos tapi bisa ikut terjun di ranah praktek gitu Mas Uji ya. Nah, inilah saya kira yang perlu didorong untuk teman-teman muda kita. Ya mungkin sebagian masih ada lah ya orang yang mau turun mengawal gitu kan, mau berpartisipasi aktif ya kan ke TPS misalnya ya, ikut mengawasi, menjadi pemantau. Nah, saya kira inilah yang perlu kita dorong, dan kita sebagai kaum muda juga harus jadi pelopor lah intinya gitu. Mungkin itu Mas Uji. Kalau tanggapan dari Bung Dedi ini gimana Ya. ini? Kalau menurut saya sih tidak berbeda jauh ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bang Andika terkait pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Mas Oji. Menurut saya, karena hari ini digital dan media sosial itu mungkin barangkali lebih cenderung aman ya untuk menyampaikan aspirasinya. Teman-teman muda bisa langsung komentar di kolom, bisa di X, di Instagram, milik pemerintah kan seperti itu. Berbeda dengan zaman sebelum 98 mungkin ya, ketika teman-teman muda itu melakukan gerakan mengkritisi pemerintah, pasti langsung ada represif dari pemerintah. Ini yang membuat faktor kenapa kemudian era sekarang di angka partisipasi di wilayah media sosial di digital itu semakin tinggi, tetapi tidak sebanding dengan aksi nyatanya. Kan seperti itu. Di Twitter, di X ya yang sekarang namanya X, di Twitter, di Instagram, Facebook itu banyak komentar dari teman-teman muda. Secara kritis mereka ada keperpihakan lah. Tetapi apakah itu sebanding dengan hal yang dikerjakan? Misalkan turun langsung ke jalan, itu barangkali juga tidak dilakukan. Atau misalkan melakukan membentuk komunitas, kemudian melakukan musyawarah, pertemuan-pertemuan itu menurut saya kayaknya lebih lemah dibanding era-era sebelumnya. Dulu ya. Sekarang lebih aktif banyak di media sosial. Nah, kemudian tadi yang juga disampaikan oleh Bang Andika, saya sepakat juga itu kan. Misalkan soal viral, kalau mau ada apa-apa viral dulu. Itu kan yang akhirnya menjadi bahasanya itu seperti demokrasi kliktivism. Kenapa? Karena misalkan ada yang viral, diklik di yes, oke. Kan seperti itu. Itu maksudnya ya. Jadi tanpa kehadiran wujud nyatanya, tapi hanya sebatas klik, like dan sebagainya, komen dan sebagainya. Itu kan sebenarnya nggak menyentuh sebenarnya. Kan seperti itu. Tidak membumi lah bahasanya. Seperti itu Mas Oji. Menarik sekali ini. Tambah ke sini diskusinya bakalan lebih asik dan membuat keresahan di dalam diri saya ini
bakalan bisa Terjawab ya. terjawab. Ya. Apa masih resah? Iya. Resah karena apa sebenarnya? Ya. Jangan-jangan ini pembicaraan hanya pelampiasan. Sebenarnya ada faktor lain. Tapi siapa tahu Bu, dari keresahan ini kemudian Mas Uji merenung sehingga Iya, betul. menemukan jawaban atas keresahan itu. Ini ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin bakalan lebih tambah asik dan lebih menarik nih. Media sosial jadi alat utama kampanye dan advokasi. Tapi di sisi lain ia juga sumber hoax dan polarisasi. Apa yang perlu disadari oleh generasi muda tentang ini? Oke, Bung Dedi. Oke Mas Haji, menurut saya apa yang harus dilakukan teman-teman muda ini atau Gen Z ini adalah mereka harus sadar bahwa yang viral hari ini itu belum tentu benar. Kenapa? Karena kita kan kenal apa yang disebut atau ada istilah post-truth, Iya. kebenaran di atas kebenaran. Iya. Contohnya seperti ini, misal ada di depan kita ada tempe, tapi mayoritas orang mengatakan itu tahu, maka yang di depan kita itu bisa dikatakan benar adalah itu tahu. Tahu, iya. Karena ada kebenaran mayoritas. Itu seperti itu. Sama halnya dengan ketika teman-teman menganggap yang ada di informasi sekarang di media sosial menjadi suatu kebenaran, itu maka bisa menjadi suatu kebenaran kayak gitu. Jadi menurut saya teman-teman muda harus memfilter itu terlebih dahulu. Ada proses verifikasi yang harus dilakukan sebelum meyakini itu adalah informasi benar. Nah, karena apa? Media sosial sekarang kan semua orang bisa berbicara apapun itu. Tidak ada filter di situ. Semua bisa bicara bebas. Nah, itu rambu-rambu yang pertama harus dilakukan teman-teman muda untuk melakukan verifikasi. Yang harus dipahami, tidak semua yang viral itu yang ada di informasi itu semuanya benar. Karena informasi hari ini itu bebas, tidak ada filter. Itu yang harus ditanamkan di pikiran teman-teman muda sekarang. Kemudian hari ini juga kalau kita cermati soal media sosial, soal informasi, banyak informasi yang campur aduk. Yang misalkan ada informasi apa digabung-gabungkan, itu kan sulit untuk diketahui kebenarannya, kan seperti itu. Nah, Gen Z ini harus kritis pertama, kemudian melakukan verifikasi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, kemudian dan tidak mudah terbakar emosi lah atau reaksioner terhadap informasi yang ada seperti itu, Mas Uji. Barangkali ternyata informasi yang ada ini yang tersampaikan ke masyarakat atau ke teman-teman Gen Z ini adalah informasi yang sengaja dilakukan untuk memprovokasi, kan seperti itu. Maka harus ada proses verifikasi kayak gitu, Mas Uji. Apalagi di era-era masa-masa kampanye seperti ini misalkan ya. Ini di masa kampanye misalkan. Iya, betul. Itu kan susah ya. Maka harus jangan reaksioner lah kayak gitu. Kalau Bang Andika ini gimana nih Bang Andika? Iya Mas Uji, jadi memang ketika kita bicara media sosial atau media digital itu, apalagi dalam konteks kampanye politik, ada hal yang positif dan ada yang negatif tentunya. Nah, sebetulnya kaum muda baik milenial dan Gen Z ini bisa memanfaatkan media sosial ini. Yang pertama, ketika dia memang menjadi calon misalnya atau paslon di sebuah kontestasi pemilu, dia bisa memanfaatkan media digital ini untuk mengkampanyekan visi misinya, misalnya mengkampanyekan profilnya misalnya, dan juga bisa mengkampanyekan ya kan apa misi yang dibawa oleh dia, misalnya ya hal-hal yang baik lah yang bisa digunakan dalam kampanyenya dia gitu kan.
Tapi bisa juga media digital ini membawa campaign atau kampanye-kampanye politik yang sifatnya negatif seperti yang disebutkan oleh Mas Oji tadi ya, seperti hoax, berita bohong gitu kan. Dan ujungnya memang yang namanya polarisasi itu kan sebuah kenyataan ketika kita hidup di negara yang memang sifatnya heterogen atau majemuk gitu kan. Banyak golongan, ras, sara gitu kan yang punya identitas-identitas tertentu. Dan apabila memang infonya mengadu domba gitu kan, hoax itu kan bisa memecah belah memang ya ketika muncul di media sosial yang arus informasinya berseliweran, tiada batas gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Tentu yang pertama kita harus kritis ya, betul seperti apa yang disampaikan oleh Bung Deddy gitu kan. Kita harus berani mempertanyakan, bener nggak sih informasi ini atau berita kampanye ini misalnya ya kan. Kemudian dia harus berani juga menelusuri gitu kan sumber dari berita-berita yang ada di media sosial gitu kan. Kira-kira ini sumbernya valid nggak gitu kan. Asalnya dari mana sih berita atau informasi ini gitu kan. Kemudian yang ketiga, tentu para kaum muda ini harus menggalakkan gerakan literasi gitu kan. Dia harus cukup literasi dulu ya kan, untuk mempertanyakan semua hal itu kalau menurut saya. Ya rajin baca ya, selain dari buku-buku, kemudian berita-berita yang sumber informasinya jelas, ya kan. Kemudian kita juga bisa, kalau misalnya kita kurang info, kita bisa nanya ke orang yang lebih tahu, bisa belajar dari rekan-rekan yang memang mengetahui informasi yang valid gitu ya. Atau misalnya guru-guru kita ya, atau dosen-dosen kita misalnya ya kan, atau mursyid kita. Ya itulah orang-orang yang mungkin punya kapasitas dan punya kredibilitas atas informasi-informasi yang memang kita butuhkan ya kan. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks pemilu, konteks kampanye di media sosial. Jadi tentu ada yang positif ya, seperti tadi ya, bisa digunakan untuk campaign, dan juga negatif seperti berita bohong, hoax, segala macamnya Mas Oji. Mungkin itu dari saya. Ya, ini makin kesini makin menarik ini. Jadi buat pertanyaan-pertanyaan berikutnya setelah berikut ini ya. Berikut ini. Ya. Oke. Kita break dulu. Dan kita ini ada kopi hangat yang kita harus nikmati ini. Nanti malah menjadi dingin. Meskipun diskusinya panas ya, obrolannya panas ya. Yang dingin itu cukup dia saja. Cukup hatinya Mas Oji aja yang dingin. Kita minum dulu. Bang. Ya kan nggak bisa gitu nilai orang cuma dari berita. Kamu nggak percaya? Mau golongan kita kenal lagi? Ya tapi kan Ayah tuh selalu aja kayak gitu, lupa sama zaman dulu. Udah jangan pilih dia.
Oke, kita lanjut lagi obrolan-obrolan menarik kita. Ya Bang. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Bang. Bagaimana cara anak muda bisa memperjuangkan nilai-nilai demokrasi tanpa terjebak dan fanatisme politik atau politik identitas ini Bang sama Bung? Oh iya. Boleh Bang Andika dulu ini. Iya, tentu seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa arus informasi yang sifatnya negatif ya kan, atau bahkan sara yang berujung politik identitas itu pasti akan ada itu di medsos ya kan. Lalu gimana cara kaum muda ini bisa menyikapi ya terkait dengan hal-hal tersebut? Yang pertama tentu kalau mendapatkan informasi ya harus ditelusuri dahulu atau diverifikasi dulu lah minimal ya kan. Jangan langsung kemudian itu dipercaya Mas Puji ya. Kemudian yang selanjutnya jangan kemudian langsung juga menyebarkan atau mudah menyebarkan informasi yang nggak jelas. Yang ketiga, tentu ketika kita bisa memfilter itu semua, anak muda ini kan harus cukup literasinya. Nggak mungkin kalau dia nggak punya literasi yang baik gitu kan, dengan rajin membaca buku gitu kan, membaca tentu berita-berita yang valid, tidak hanya sekedar nonton video pendek gitu kan, yang tentu dalam tanda kutip seperti yang Mas Oji tadi katakan, informasinya belum tentu utuh ya. Tapi kalau kita kemudian mendapatkan literasi yang baik, entah itu dari buku, kemudian dari guru-guru kita mungkin ya, ya kan biasanya kan kita punya guru atau mungkin mursyid ya. Ya semacam itulah. Iya. Guru atau mungkin panutan kita ya, teman sharing diskusi itu kan, tentu kita akan mendapatkan informasi-informasi atau ilmu-ilmu atau nilai-nilai yang memang itu firm gitu atau baik gitu kan. Nah disitulah anak muda itu bisa menyikapi ya politik yang berbau identitas itu, gitu kan. Saya kira memang salah satu tantangan anak muda di era sekarang kan itu, di tengah kehidupan yang heterogen gitu kan, iya kan, yang majemuk, tantangan politik identitas itu pasti ada gitu. Pasti ada. Iya. Dan kita bisa menanamkan atau bahkan mengimplementasikan nilai-nilai yang demokratis tadi ya melalui literasi tentunya. Ya kan, tentu tidak hanya literasi yang sifatnya digital atau video pendek tadi, tapi gimana kita mau membaca gitu kan, mau mengupgrade diri, kemudian kita belajar dari orang lain, guru-guru kita misalnya atau dosen-dosen kita. Ya kan, kalaupun kita belajar di video itu ya video yang utuh lah gitu kan, atau di video yang memang atau berita yang sumber-sumbernya memang valid. Itu kan. Itu mungkin dari saya Mas Ozi. Berita-berita yang bisa memang dipertanggungjawabkan. Iya. Ya, kalau dari saya sih mungkin tidak berbeda jauh dari apa yang sudah disampaikan Bang Andika ya. Tetapi perlu kita pahami bahwa generasi Z ini kan sebenarnya menurut saya itu kalau ditinjau dari angka kelahirannya ya memang pertama tidak memiliki beban sejarah ya, karena mungkin ada beberapa teman-teman Gen Z yang tidak mengalami atau tahu kecilnya tahu tentang reformasi misalkan, itu yang paling dekat ya, apalagi sejarah bangsa Indonesia yang kebelakangan dari kalau dilihat dari belakang ya. Kemudian apa yang menjadi pertanyaan tadi, mungkin menurut saya pertama benar tadi yang disampaikan Bang Andika
perlu pendalaman literasi dengan cara yang membaca buku, dengan menggali informasi-informasi yang mungkin tepat pada sumbernya, kemudian atau orang-orang yang memang dianggap kredibel, memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi. Kemudian menurut saya juga kalau saya coba menggunakan cara pandang Edmund Husserl ya terkait fenomenologi politik, barangkali kita generasi Z juga perlu melakukan yang namanya reduksi fenomenologi, atau bahasa mudahnya itu berkontemplasi atau merenungkan terkait sebenarnya demokrasi ini untuk apa sih? Kenapa sih ada demokrasi dan seperti itu? Yang benar-benar jujur ya, benar-benar otentik, yang lahir dari dasar pemikiran teman-teman generasi Z sekarang. Yang kemudian ketika itu mereka sudah mendapatkan kesadaran itu, kemudian melihat situasi politik hari ini, mereka bisa mencari atau memilah-milah hal yang menurut mereka benar secara kesadaran yang otentik itu. Artinya sehingga mereka juga tidak gampang diombang-ambingkan terkait situasi politik atau terjebak di politik identitas kan seperti itu. Maka itu menurut saya yang penting, itu harus mempertanyakan kembali sebenarnya demokrasi yang seperti apa yang memang cocok untuk bangsa kita, yang memang pas untuk rakyat Indonesia. Seperti itu Mas Uji. Yang tujuannya memang demokrasinya memang untuk rakyat ya. Bang. Yang benar-benar demokrasi yang sejati itu ya. Yang bukan milik segelintir orang kan seperti itu. Kalau sering kita dengar ya bicara demokrasi ya dari rakyat untuk rakyat kan seperti itu. Menarik ini, sangat-sangat menarik ini. Apakah demokrasi kita hari ini memberi ruang partisipatif yang cukup untuk suara muda, atau justru masih sangat elitis dan tertutup ini? Bung Didi, demokrasi kita saat ini menurut saya lebih terbuka ya untuk anak muda sebenarnya. Kalau teman-teman muda sekarang juga bisa sadar akan itu, karena di sebelumnya kan kita untuk generasi milenial ya, yang saya tahu sejak ada peristiwa 98 sebelumnya itu kan kita sangat sulit untuk menjangkau ruang yang bisa memberikan suara kita terhadap situasi daerah ataupun pemerintah. Nah, kalau menurut saya hari ini ya betul-betul sangat terbuka. Kita bisa menyampaikan pendapat kita melalui media sosial, yang itu juga bisa tersampaikan langsung oleh mereka ke masyarakat ataupun ke pemerintah ya. Kemudian kalau suara-suara yang kemudian mungkin terjebak dan mau tadi yang disampaikan oleh Mas Oji justru masih elitis, menurut saya sih udah enggak ya, karena memang udah eranya ini era terbuka. Bahkan teman-teman muda agensi ini dibanding kita dulu ya, teman-teman milenial, meskipun kita beririsan ya dari konvensional menuju ke digital, teman-teman muda sekarang Gen-Z itu mereka itu mampu menjangkau keluar daripada negara. Artinya informasi yang mereka dapatkan pun tidak hanya sebatas di ruang lingkup negara kita saja, tapi mereka sudah mampu menjangkau informasi ke luar negeri. Mengakses informasi di dalam negeri, mereka juga bisa mampu menjangkau informasi di luar negeri, karena memang era teknologi sekarang itu kan bisa menjangkau seluruh dunia. Jadi apa yang disampaikan atau ditanyakan Mas Oji
tadi ya menurut saya sekarang sudah betul-betul terbuka. Namun memang ini juga harus menjadi perhatian kita, jangan sampai keterbukaan ini malah menjadi liar kan seperti itu. Harus ada bukan batasan atau ya, tapi ada rambu-rambu yang harus dipahami oleh teman-teman. Begitu sih menurut saya. Kalau tanggapan dari Bang Andika ini gimana? Oke, Mas Oji. Kalau saya ingin lebih melihat ke dalam konteks kepemiluan ya Mas Oji ya. Jadi kalau soal akses informasi segala macam tadi sudah Bung Dedi sebutkan tadi. Nah, tentu dalam konteks kepemiluan bahwa setiap warga negara bahkan kaum muda itu punya hak yang sama untuk memilih dan dipilih. Dan setiap kaum muda itu memang punya peluang yang sama untuk bisa berpartisipasi ya, menjadi calon misalnya ya, untuk mencalonkan diri dan menjadi wakil rakyat atau mungkin pemimpin kita gitu ya. Nah, saya kira itulah yang memang harus dimanfaatkan oleh kaum muda gitu ya, tidak hanya berdiam diri tapi mencoba dalam tanda kutip ikut aktif gitu kan. Aku ini loh mau mencalonkan diri gitu. Dan itu menurut saya akan menjadi sebuah hal ya atau pembeda ya ketika memang kaum muda itu mau turun ke gelanggang politik untuk memperjuangkan aspirasi-aspirasi orang-orang muda gitu ya. Jadi dia bisa membawa isu yang memang atau sedang diperlukan oleh kawan-kawan kaum muda ini. Tapi memang ketika kita bicara kaum muda turun ke gelanggang politik gitu ya, memang banyak sekali menghadapi tantangan kalau menurut saya. Yang pertama tentu tantangan modal biasanya, iya kan? Tentu biasanya kan banyak anak muda enggan turun ke gelanggang politik karena memang politik kita masih berbiaya mahal. Iya kan? Biasanya orang-orang yang mohon maaf dalam tanda kutip punya uang yang memang bisa turun atau berani terjun ke politik langsung gitu. Tapi saya kira teman-teman muda itu nggak usah risau sebetulnya, karena optimis ya, Pak? Iya, harus optimis karena banyak sekali cara ya. Kan tentu memang dalam politik itu butuh uang, tapi uang nggak segalanya kalau menurut saya. Dia masih bisa memanfaatkan inovasi-inovasi yang memang kemudian bisa dijadikan sarana ya kan, supaya memang dia bisa terpilih gitu kan. Mungkin dengan door to door gitu ya, dengan mengajak komunitas-komunitas mudanya mungkin. Iya kan? Nah, yang kedua tantangan berikutnya, memang kalau kita bicara politik secara kontemporer, memang politik di negara kita kan sedang mengalami apa yang disebut gerontokrasi kalau menurut Weber ya. Di mana memang banyak politisi-politisi yang sekarang itu memang politisi senior lah, kawakan orang-orang tua gitu kan. Dan justru kalau menurut saya ini harus menjadi penyemangat gitu ya, motivasi anak-anak muda untuk dia kan terjun secara langsung ikut pemilu gitu kan. Ya tentu konteksnya tidak hanya menjadi paslon, tentu bisa juga menjadi pengawas pemilu penyelenggara, bisa juga menjadi pemantau gitu kan. Lah inilah yang channel-channel yang atau saluran-saluran yang bisa dimanfaatkan anak muda. Apalagi syukur-syukur kalau misalnya anak muda ini pada berani untuk terjun langsung ke politik, gelanggang politik, kemudian dia menjadi wakil rakyat, bisa memperjuangkan aspirasi politik atau bahkan gagasan ide politik ya yang idealis bagi dia kalau menurut saya, Mas Uci. Jadi ini kaum muda itu jangan cuma kritis terhadap kondisi saat ini itu di era digital. Maksudnya cuma lewat komenan. Iya. Tapi tidak melakukan aksi nyatanya, aksi nyata. Kalau saya berpikir ini banyak generasi muda ini yang kritis di komenan-komenan itu, tapi
tidak membumikan atau dia itu hidup di awang-awang gitu. Jadi kalau menurut saya ya mungkin itu sebagian lah, Sebagian, tapi ya. banyak juga saya kira orang-orang muda yang memang kritis, benar-benar kritis, menyuarakan aspirasi gitu ya, yang memang apa yang menjadi perjuangannya atau aspirasinya gitu. Kalau menurut saya komen pun itu bagian sebagai sebuah aksi gitu kan. Iya kan, aksi untuk solidaritas itu kan, mendukung gitu kan. Nah tapi kalau dalam konteks praktek sampai ke gelanggang politik itu mungkin yang kurang kalau menurut saya ya. Itu yang sangat sangat masih kurang ya berarti ya. Tambah menarik. Makin kesini tambah menarik, makin kesini Iya, tambah menarik. sepertinya ini Bung Deddy ini dalam pikirannya ini masih banyak sekali unek-unek ini Mas Uji yang perlu disampaikan. Karena obrolan kita itu sangat sangat menarik sekali ini, dan makin sore nggak makin dingin tapi makin panas ini. Pernah nggak sih Bung ini melihat gerakan-gerakan anak muda yang berhasil mengubah arah kebijakan atau mempengaruhi keputusan publik? Kalau sekarang sih kayaknya banyak, udah ada banyak. Udah banyak ya. Bahkan sempat saya melihat sekarang ini ya terkait aturan lah, teman-teman fakultas hukum itu juga banyak yang mengajukan judicial review. Artinya kan kesadaran dari teman-teman muda ini kan sudah tinggi sekali, kemampuan mereka juga, keberanian mereka juga sangat-sangat perlu kita apresiasi. Ruang-ruang yang mereka pilih kan seperti itu, tidak hanya di politik tadi, ada yang melalui jalur tadi judicial review. Ya mereka kan punya keberanian, punya cara pandang yang kemudian pengen memperbaiki bangsa, misalkan melihat aturan yang barangkali tidak berpihak terhadap masyarakat kan seperti itu. Mereka menggunakan kanal itu. Kemudian atau sekarang lah ya, juga banyak juga teman-teman milenial yang kemudian mengambil jalur menjadi podcaster yang memberikan edukasi kepada teman-teman atau masyarakat pada umumnya, dan itu pasti juga berpengaruh terhadap situasi dan arah politik kita. Menurut saya banyak Mas Haji begitu. Iya, sama Mas Haji. Jadi kalau menurut saya gerakan-gerakan semacam itu banyak ya. Ya contohnya apa yang disebut viral itu kan, iya kan, iya kan. Misalnya ada case apa ya kan belum ditangani kemudian diviralkan, itu kan yang melakukan pasti banyak anak-anak muda, iya kan. Orang yang memang memainkan peran di medsos itu contoh kecil ya. Tentu banyak hal lain seperti tadi judicial review, kemudian juga terkait kemarin ketika ada harga mau dinaikkan ya kan, bergerak untuk demo misalnya ya, ada ketentuan aturan pemilu yang nggak sesuai ya kan, misalnya demo ya kan, itu kan juga salah satu aksi nyata kalau menurut saya dari kawan-kawan yang memang notabene semuanya anak muda kalau menurut saya. Apalagi mereka-mereka yang saat ini sedang menjadi mahasiswa atau mahasiswi ya. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Bung dan Bang. Tapi setelah ini juga saya minta ada closing statement untuk mengakhiri podcast kita hari ini. Kalau tantangan masa depan demokrasi adalah apatisme, kebisingan digital, dan minimnya integritas, bagaimana kaum muda bisa jadi penawarnya gitu ya. Kalau saya sih dengan sikap kritis teman-teman muda sekarang, terus kemudian ruang informasi yang begitu terbuka, digitalisasi dan sebagainya, menurut saya teman-teman muda ini bisa mengambil peran di ruang-ruang itu.
Artinya yang menjadi pembahasan kita hari ini terkait digitalisasi, terus kemudian keberadaan teman-teman muda sekarang seperti apa. Teman-teman muda itu bisa menjadi alternatif, menurut saya, alternatif sebagai satu sumber informasi, kemudian juga menjadi alternatif pilihan barangkali nanti ke depan di pemilu yang akan datang. Teman-teman muda juga punya andil dalam proses pemilu ya. Mereka berani untuk terjun langsung secara politik di ruang-ruang politik itu, kemudian mengisi narasi-narasi yang baru dan yang betul-betul memang sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Tidak juga dengan misalkan karena digitalisasi ini, informasi yang terbuka, main ambil informasi dari luar, itu kan juga menurut saya juga bahaya. Tetapi ada hal-hal yang positif bisa dilakukan oleh teman-teman generasi muda sekarang ya. Ruang-ruang yang tadi menjadi pertanyaan, menjadi kegelisahan kita ketika teman-teman muda barangkali terjebak dalam bubble trap, kemudian menjadi kelompok muda yang hanya mengikuti tren TikTok dan sebagainya. Ruang-ruang kebisingan yang dimasuk tadi, ke ruang-ruang kebisingan digital itu menurut saya itu bisa diubah dengan cara mereka menjadikan ruang digital ini menjadi sumber informasi, kemudian ruang untuk menyampaikan kegelisahan mereka, kemudian menjadi ruang untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran sesuai aturan-aturan yang ada. Seperti itu Mas Oji. Kalau tanggapan dari Bang Andika ini gimana? Ya. Bang Andika? Jadi kalau menurut saya gini Mas Oji, anak muda itu bukan hanya menjadi penawar, melainkan mereka itu justru aktor utamanya. Jadi nggak cuma penawar, ini memang yang harus melakukan orkestrasi ini anak-anak muda ini. Karena apa? Kalau Gen Z dan Gen milenial sekarang itu kan rata-rata memang mereka kaum-kaum yang melek huruf ya kan, terdidik gitu kan. Kemudian juga melek secara teknologi. Gimana teman-teman ini sebetulnya bisa memanfaatkan ruang-ruang digital ini ya kan untuk sebuah hal yang positif ya kan. Tidak kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif tentunya. Jadi untuk dalam tanda kutip menuju sebuah masa depan yang cerah, konteksnya di demokrasi Indonesia, tentu anak-anak muda ini harus punya kemauan untuk mengupgrade diri atau mendapatkan literasi yang bagus gitu kan. Tentu harus diimbangi itu. Tanpa semua itu ya saya rasa hal yang mustahil gitu kan. Nah, gimana anak-anak muda ini bisa mengupgrade diri dengan membaca buku, kemudian belajar dari banyak hal, karena akses informasi ini kan nggak terbatas sekarang. Jadi kalau misalnya mereka ini mau belajar ya kan, mau membaca gitu kan, mendapatkan ilmu-ilmu yang manfaat, saya kira hal-hal yang tadi disebutkan Mas Oji terkait dengan kebisingan digital segala macam akan bisa diminimalisasi Mas Oji. Jadi memang anak muda ini potensinya sangat besar gitu kan, asalkan memang teman-teman ini mau menggunakan kanal-kanal ini ya, seperti media sosial segala macam untuk mendapatkan hal-hal yang positif. Baru kemudian bisa diubah untuk mewujudkan ya kan Indonesia yang lebih baik kalau menurut saya. Harapannya itu Pak. Iya tentu saja. Harapan itu ya Bang. Ini ada closing statement. Menurut Bung Dedi dan Bang Andika, berapa optimis dengan kaum muda di negara kita ini terhadap masa depan demokrasi Indonesia? Ya, kalau saya ya Mas Oji, saya sangat optimis bahwa kaum muda ini ke depan akan menjadi
menjadi aktor-aktor yang kemudian mengorkestrasi ya jalannya ya demokrasi yang benar-benar baik di Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya hal-hal yang memang dibutuhkan ya di negara kita. Misalnya mereka melek secara digital ya, melek huruf gitu kan. Kemudian mereka juga rasa ingin tahunya sangat tinggi gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah peluang yang kemudian bisa ke depan bisa memperbaiki lah demokrasi kita sekarang ini. Dan kita belajar dari sejarah bahwa Republik Indonesia itu merdeka karena perjuangan anak-anak muda. Ada Bung Karno, Bung Hatta, ya kan, Muhammad Yamin, ya kan, segala macam lah, ya kan. Jadi kita belajar dari founding father kita bahwa ke depan, ya kan, demokrasi kita akan semakin maju, akan semakin solid, ya tentunya karena anak-anak muda yang memang mau belajar, ya kan, mau berbuat gitu kan, atau action gitu kan. Saya kira itu Mas Oji dari saya. Dan untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia, ya kan, terus belajar ya, banyak membaca supaya apa, ya kan, ke depan teman-teman ini bisa mendapatkan literasi yang cukup, ya kan, dan bisa membangun demokrasi yang lebih baik kita inginkan sama-sama itu kan. Kalau Bung Didi, kalau menurut saya setiap masa pasti ada orang ya. Setiap orang pasti ada masanya. Artinya kalau hari ini masanya teman-teman kelompok muda, optimisme itu pasti. Dan yang harus dilakukan oleh teman-teman muda, pertama kalau boleh saya kutip kalimat dari Bertolt, buta yang paling buruk adalah buta politik. Nah, maka nyambung tadi yang disampaikan oleh Bang Andika, secara literasi, secara pemahaman itu harus benar-benar dipahami, diperoleh, terus kemudian ada pada diri teman-teman muda. Saya yakin perubahan yang baik itu pasti terjadi. Apalagi tadi yang seperti saya sampaikan bahwa ini masanya teman-teman muda. Semua perubahan itu bisa diraih. Ya, perubahan tentunya perubahan yang baik ya untuk negeri kita tercinta ini. Begitu Mas Uji. Baik. Terima kasih banyak untuk Bung Didi dan Bang Andika untuk channel hari ini yang sangat memberikan pengetahuan baru untuk kita. Dan untuk sahabat-sahabat Bawaslu yang di luar sana, jangan lupa untuk selalu ngikutin channel kita, channel Bawaslu dan media-media lain. Oke, kita akhiri, sampai jumpa di lain kesempatan dengan kita bertiga di podcast Bawaslu di kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.